Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai peristiwa hukum tata negara pada masa Republik Indonesia Serikat. Istilah hukum tata negara dapat dikatakan identik dengan istilah hukum konstitusi yang merupakan terjemahan langsung dari constitutional law. Dalam bahasa Inggris, constitutional law memang diartikan sebagai hukum konstitusi. Namun, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, istilah hukum tata negara dapat disebut constitutional law. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan di pihak tentara sekutu dan kekalahan di pihak Jepang, maka kepergian pemerintahan bala tentara Jepang dimanfaatkan sebaik-baik mungkin oleh pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Namun, usaha pemerintah Belanda untuk menanamkan pengaruhnya tidak semudah itu karena terdapat perlawanan dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba dengan cara mendirikan dan mensponsori berdirinya negara-negara kecil di wilayah Nusantara, seperti negara Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Barat, dan sebagainya. Dengan kekuasaan negara-negara terpecah-pecah itu, diharapkan pengaruh kekuasaan Republik Indonesia di bawah pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan dapat dieliminir oleh pemerintah Belanda. Jalan dengan hal itu, tentara Belanda melakukan agresi 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948 yang bermaksud untuk menjajah Indonesia kembali. Situasi politik dalam negeri semakin memanas sejak Belanda melancarkan agresi militer hingga tahun 1948 yang melanggar persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948 tentang pengakuan wilayah Republik Indonesia. Strategi Belanda ini tidak seperti yang diharapkan, tetapi sebaliknya. Akhirnya PBB merasa perlu ikut campur menyelesaikan pertikaian ini. Maka diusahakanlah adanya suatu konferensi antara negara Republik Indonesia dan Nederland. Dalam konferensi ini disertakan pula negara bentukan Belanda, yaitu BFO. Diresmikanlah sebuah konferensi bernama Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 di antara para pihak Republik Indonesia, BFO dan Nederland serta Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI. Dengan hasil didirikannya negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada RIS dan didirikannya uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Sementara itu, direncanakan sebuah undang-undang dasar oleh delegasi Republik Indonesia bersama-sama dengan delegasi BFO yang bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda dengan menghasilkan 3 buah persetujuan antara lain. Yang pertama adalah mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang kedua menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan yang ketiga didirikannya uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. RIS berdiri atas kompromi dari pihak Indonesia dengan pihak Belanda, di mana pihak Indonesia mempertahankan gagasan mereka bahwa suatu negara haruslah berwujud suatu kesatuan dalam bentuk suatu bangsa yang utuh. Sementara pihak Belanda menginginkan bangsa bekas koloninya tersebut disusun dalam bentuk federasi supaya bangsa tersebut bisa berdiri sendiri serta terhindar dari dominasi sentral. Dorongan yang kuat dari kelompok di negeri ini serta dari intrik politik yang pernah terjadi pada masa RIS menyebabkan negara tersebut harus bubar dengan sendirinya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disingkat UUD RIS adalah suatu konstitusi atau dasar negara bagi Republik Indonesia Serikat atau RIS. UUD RIS tersebut sudah ada sejak berdirinya RIS, yaitu sejak tanggal 27 Desember 1949 dan berakhir pada saat bubarnya RIS, yaitu 17 Agustus 1950. UUD RIS berisi atas bagian pembukaan yang berisi 4 paragraf yang berisi tentang piagam dan gagasan negara. Selain itu terdapat 6 bab yang berisi total 197 pasal yang berisi tentang dasar negara, ketatanegaraan, serta kehidupan dari negara RIS. Konstitusi RIS yang dimaksudkan bersifat sementara. Sifat kesementaraan itu disebabkan oleh pembuat undang-undang merasa bahwa dirinya belum komprehensif dalam pembuatan undang-undang itu. Selain itu juga dirasa bahwa dalam pembuatan undang-undang ini sedikit tergesa-gesa karena untuk memenuhi syarat pembentukan negara federal. Maka dari itu, di kemudian hari kelak, konstituante bersama dengan pemerintah akan membuat undang-undang yang baru yang bersifat sempurna dan tetap. Kekuasaan kedaulatan di dalam negara RIS dipegang oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat.
Badan pemegang kedaulatan juga merupakan badan pembentuk undang-undang yang terdiri dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tanpa ikut campur oleh Senat. Yang dimaksud pemerintah dalam konstitusi RIS ini adalah presiden dan juga menteri-menterinya. Dalam pelaksanaan pemerintah, presiden bersifat tidak dapat diganggu-gugat. Dapat disimpulkan bahwa Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat dapat digolongkan kepada sistem yang menganut pertanggungjawaban menteri atau parlementer. Artinya, apabila kebijakan menteri atau para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka harus mengundurkan diri. Namun, pada sistem ini berlakunya selama Konstitusi RIS belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena DPR yang ada belum didasarkan kepada pemilihan umum sesuai dengan pasal 111. Tetapi masih DPR yang ditunjuk atas dasar pasal 109 dan pasal 110 Konstitusi RIS. Sedangkan pasal 122 Konstitusi RIS menentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing menteri meletakkan jabatannya. Di dalam pasal 69 Konstitusi RIS ditentukan bahwa presiden adalah kepala negara yang dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah bagian. Untuk memenuhi amanat pasal 69 tersebut, maka pada tanggal 16 Desember 1949 telah diadakan pemilihan presiden untuk wilayah Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 ternyata berumur pendek. Bentuk susunan federal yang bukan bentuk atas kehendak rakyat. Akibatnya muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk negara kesatuan. Gelombang tuntutan-tuntutan ini semakin lama semakin kuat sehingga pada akhirnya satu persatu negara bagian menggabungkan diri kepada negara Republik Indonesia. Hanya 3 bagian negara saja yang tersisa, yaitu negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, dan negara Republik Indonesia. Selain itu, keadaan-keadaan di daerah sukar untuk dikontrol dan kewibawaan pemerintah negara federal semakin berkurang di daerah. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka diadakan permusyawaratan yang diadakan antara pemerintah negara Republik Indonesia Serikat dan pemerintah negara Republik Indonesia yang mewakili pemerintah negara Indonesia Timur dan pemerintah negara Sumatera Timur. Dalam permusyawaratan ini dicapai keputusan bersama, yaitu persetujuan 19 Mei 1950 yang menyetujui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan daripada negara Republik Indonesia yang berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Dan untuk itu akan diperlakukan sebuah undang-undang dasar sementara dari kesatuan ini. Pernyataan bersama tanggal 20 Juli 1950 disetujui rencana tersebut dan langsung disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat kepada DPR dan Senat Republik Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia kepada Badan Pekerja Komite Nasional untuk disahkan sehingga sebelum tanggal 17 Agustus 1950 negara kesatuan sudah dapat terbentuk. Rencana tersebut disetujui lalu ditetapkan Undang-Undang Federal Nomor 7 tahun 1950 yang menetapkan perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menuju Undang-Undang Dasar sementara berdasarkan pasal 190, 127A, dan 191 ayat 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tersebut, maka berganti bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan. Pergantian tersebut menyempurnakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.